Halo semua, perkenalkan, nama saya Oktaviana Sitorus, Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang asuransi dan dana pensiun untuk memenuhi tugas UTS bank dan lembaga keuangan yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, Ibu Iva Masrifah, SEMM. Pengertian asuransi. Usaha asuransi adalah suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko di masa mendatang. Apabila resiko tersebut benar-benar terjadi, maka pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Di samping itu, bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi. Prinsip dasar asuransi. Prinsip ini ditunjukkan untuk menjaga agar orang yang membeli polis asuransi tidak melakukan klaim atas sesuatu yang tidak mereka miliki atau secara langsung mempengaruhi mereka. 2. Indemnity. Rugi dalam asuransi berarti bahwa suatu polis melindungi Anda dari kerugian yang terjadi atas sesuatu yang diasuransikan. 3. Uberrimae Fidei. Uberrimae Fidei atau Utmost Good Faith, itikat baik, berarti bahwa perusahaan asuransi bergantung pada tertanggung untuk mengungkapkan informasi yang relevan tentang dirinya atau atas apapun yang diasuransikan. Jika ingin mendapatkan asuransi kesehatan, itikat baik berarti bahwa Anda harus mengungkapkan kondisi kesehatan yang sebenarnya termasuk kondisi yang sudah ada sebelumnya. 4. Subrogation. Subrogation adalah hak perusahaan asuransi untuk mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang mungkin telah menyebabkan klaim terhadap asuransi Anda. Sebagai contoh, jika seseorang terlibat dalam kecelakaan mobil yang bukan disebabkan oleh orang tersebut, perusahaan asuransi memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari orang yang menyebabkan kecelakaan atau perusahaan asuransinya. Pengertian masalah potensial dan jenis asuransi. Asuransi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yakni insurance, yang artinya pertanggungan. Pengertian pertanggungan juga memiliki arti sebagai bentuk agreement atau persetujuan antara pihak bank sebagai penyedia asuransi kepada pihak nasabah. Perusahaan asuransi ini akan mengganti kerugian dari nasabah yang berkaitan dengan hal yang mereka asuransikan. Untuk mendapatkan jaminan pertanggungan ini, maka pihak nasabah wajib membayarkan sejumlah uang atau premi setiap bulan atau tahun dalam jangka waktu tertentu. Pengertian asuransi dan pertanggungan ini adalah suatu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Unsur-unsur dalam asuransi. 1. Premi. Premi merupakan kewajiban untuk membayar tanggungan kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan resiko yang mereka inginkan. 2. Unsur lain dari asuransi adalah penyedia pertanggungan. Sebagai ganti dari premi yang sudah kamu bayarkan, pihak tertanggung akan memiliki hak untuk mendapatkan polis. 3. Klaim. Ketika kamu mendapatkan kerugian dari suatu peristiwa, kamu juga bisa mengecek resiko tersebut sudah masuk pertanggungan dan tercantum dalam polis atau belum. Fungsi asuransi. Penghimpunan dana. Fungsi pertama dari asuransi yaitu sebagai penghimpunan dana. Sebuah perusahaan pertanggungan mengambil peran sebagai penghimpunan dana masyarakat. Membantu lebih fokus. Setiap bisnis pastinya mengandung resiko. Untuk pengusaha, keberadaan pertanggungan ini cukup penting, sebab bisa membantu mengurangi rasa cemas atas hal yang mungkin bisa terjadi pada masa mendatang. Mengurangi potensi terjadi resiko, perusahaan penyedia jaminan ini memang pada umumnya selalu memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan yang kamu butuhkan. Membagi resiko kerugian penyedia jaminan ini ternyata juga bisa meminimalisir potensi kerugian dalam usaha kamu. Hal ini juga bisa kamu bagi kepada pihak lain. Jenis-jenis asuransi ada 6, yaitu 1. Asuransi kesehatan, 2. Asuransi jiwa, 3. Asuransi pendidikan, 4. Asuransi bisnis, 5. Asuransi kepemilikan rumah dan properti, 6. Asuransi kendaraan.
Fungsi dana pensiun. 1. Sebagai asuransi. Dana pensiun bisa dimanfaatkan ketika yang bersangkutan mengalami cacat ataupun meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiunnya. 2. Sebagai tabungan. Dana pensiun bisa dimanfaatkan sebagai tabungan yang bisa dilihat berapa saldonya setiap bulan. 3. Jaminan masa pensiun. Inilah fungsi yang paling utama, yaitu untuk menjamin kelanjutan pendapatan seseorang ketika sudah tidak bekerja lagi karena memasuki usia pensiun. Tujuan dana pensiun. 1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. 2. Agar di masa usia pensiunnya, karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. 3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan over karyawan. 4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 5. Meningkatkan citra perusahaan di mana masyarakat dan pemerintah. Pengertian dan prinsip dana pensiun. Prinsip dana pensiun sendiri yaitu mengelola dana dalam jangka panjang yang tujuannya adalah memberikan jaminan penghasilan kepada para pekerja setelah tidak bekerja lagi. Terdapat 7 prinsip dasar yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun tersebut, yaitu seperti di bawah ini. A. Kejelasan atas maksud serta tujuan program. B. Independensi. C. Akuntabilitas atau accountability. D. Transparansi atau keterbukaan atau transparansi. E. Perlindungan konsumen. F. Struktur pengendalian internal. G. Kualifikasi badan penyelenggara. Manfaat pensiun. Pensiun normal. Normal retirement. Usia pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Jumlah manfaat pensiun yang diperoleh seseorang karyawan dengan pensiun dipercepat biasanya dihitung berdasarkan actual real equivalent dari jumlah pensiun yang telah terakumulasi sampai tanggal pensiun dipercepat. Berikut daftar pustaka yang saya ambil untuk memenuhi tugas UTS saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.